Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 16 November tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat ketiga Rasul Yohanes, bab 1 ayat 5 sampai 8. Saudaraku terkasih, engkau bertindak sebagai orang beriman ketika engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu ketika menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan di hati Allah. Sebab demi nama Allah, mereka telah berangkat tanpa mau menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam karya mereka untuk kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 18 ayat 1 sampai 8. Pada suatu ketika, Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan daku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Lalu Yesus berkata, "Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia datang,
Adakah ia menemukan iman di bumi ini? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah doa tiada henti. Seringkali dalam Injil, Yesus mengajarkan suatu kisah tentang seorang janda yang meminta perkaranya dibela oleh seorang hakim di sebuah kota. Hakim ini punya kepribadian yang tidak takut akan Allah maupun tidak peduli pada orang lain. Meskipun hakim tersebut awalnya menolak untuk memberikan keadilan kepada janda itu, namun ia akhirnya melakukannya karena janda tersebut terus-menerus mendesaknya. Dengan perumpamaan ini, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk tidak pernah bosan atau jemu untuk datang kepada Allah dan memohonkan sesuatu. Yesus memberikan gambaran seperti seorang janda yang selalu datang kepada hakim agar membela kasus yang menjeratnya. Figur seorang janda adalah gambaran orang miskin, tidak mempunyai apa-apa, dan siapa-siapa bagi dia untuk memohonkan sesuatu. Jadi, secara ekonomi, dia punya keterbatasan, pun secara sosial dia tidak punya kedudukan. Yang dia punya adalah modal tekad untuk datang terus-menerus kepada hakim, supaya hakim membela perkaranya. Padahal hakim tersebut digambarkan sebagai pribadi yang keras. Ia pun tidak takut kepada Allah dan ia tidak memiliki kepedulian terhadap hidup sosial. Tetapi karena janda yang miskin ini datang terus-menerus, maka ia mendapat bantuan juga dari hakim tersebut. Saudaraku terkasih, kisah ini juga mau menggambarkan siapa sebenarnya Allah itu. Dia adalah figur yang penuh kebaikan dan kemurahan hati. Dibandingkan dengan hakim yang keras kepala dan tidak peduli terhadap kesekitaran, tetapi masih bisa membantu si janda. Lebih lagi, Allah yang penuh kebaikan itu. Karena itu, mari kita belajar dari kisah ini. Dari pihak si janda, kita belajar untuk tidak pernah bosan dan jemu-jemu untuk datang kepada Allah dan menyampaikan permohonan kita. Kita juga belajar dari Allah sendiri yang selalu membuka dirinya untuk kita semua. Segala doa dan permohonan kita akan didengarkan oleh Allah yang Maha Baik. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.